kalau di kedokteran itu ada bagian-bagian. Ada preklinik. Maksudnya preklinik itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu jurusan selain teknik industri ya. Kemarin kita udah ngobrolin teknik industri. Sekarang kita mau ngobrolin tentang jurusan kedokteran. Nah, bintang tamu ya. Narasumber ya. Dokternya udah hadir di sini. Ini dia Tara lagi nyetir. Jelasin dulu hubungan kita tuh apa? sahabat dari TK, terus SD pisah, terus satu SMP, satu SMA, kuliah pisah, terus ketemu lagi, sudah nikah jadi tetangga. Rumahnya depan-depanan. Kenalin dulu, namanya siapa? Nama lengkap Irma Nurmahasari, panggilan Irma. Nah, Irma ini sekarang profesi dokter umum ya. Iya. Nah, dulu kuliahnya di mana? Di Universitas Muhammadiyah Jakarta, swasta. Nah, masuknya lewat jalur apa? UMJ, tes, MJ. tes. Tapi lucu sih ceritanya. Gimana gitu? Jadi kan emang dari kecil itu cita-citanya kan dokter. Nah, terus nggak berubah-berubah tuh cita-citanya tetap. Terus pas SMA sebenarnya pengennya ke negeri. Jelas. Ya pengennya kan ke negeri tuh, pengennya Unpad di Bandung, maksudnya kan biar nggak terlalu jauh sama Tasik gitu. Nah terus kan waktu itu bisa lewat SNMPTN undangan ya. Cuman emang belum rezeki dari SNMPTN undangan. Akhirnya ikut juga SNMPTN tulis. Nah ternyata tulis juga sama tuh belum rezeki. Akhirnya ikut ujian mandiri. Ujian mandiri tuh ikut 2 kali atau berapa kali gitu, tapi tetap aja tuh belum rezeki. Nah pas Unpad nggak keterima, akhirnya coba ke yang di Purwokerto apa sih? Unsud. Nah ke Unsud. Nah Unsud juga kan itu bisa pakai yang dari nilai rapot. Undangan. Undangan. Karena udah dipakai. Apa? Karena undangannya udah dipakai kan ya? Tiket Jadi enggak tuh ke Unsud jadinya enggak. Nah terus karena terlalu fokus ngejar negeri, pas mau daftar di Bandung univ swasta udah pada tutup tuh. Kan ada Unjani, ada Unisba ya di Bandung. Nah cuman ternyata udah pada tutup karena terlalu fokus ngejar yang negeri. Nah akhirnya dari situ ketemu temen SMA. Kan SMA nya kan dulu pindahan ke seatasnya, awalnya di SMA Taraju tuh. Nah jadi sempet ketemu sama si Willy saudara kan. Hai Willy, siapa tahu nanti. Hai Willy, makasih Will. Nah terus ngobrol tuh, terus dia ngasih brosur. Irma ini di SMA-nya ranking berapa? Ranking 2 ya? Ranking Semenjak masuk Satas jadi benar-benar belajar gimana caranya biar bisa dapat ranking gitu. Karena kan selama di SD atau SMP buat dapat ranking itu kayaknya mudah gitu, walaupun lebih gampang karena saingannya nggak terlalu banyak ya. Jadi meskipun kayak kita belajarnya biasa aja, ternyata bisa ranking gitu, jadi bisa didapat dengan mudah. Tapi dengan masuk Satas tuh benar-benar mau motivasi gitu, karena mikir wah di sini saingannya kan berat-berat gitu. Jadi barulah di Satas ini jadi jarang main dan lebih banyak belajar lah. Karena pikirannya kalau misalkan main tuh, oh pasti ini orang di rumah mah udah belajar nih, pasti udah sampai bisa ini gitu. Masa kita main aja gitu, kita juga harus bisa lebih gitu. Makanya dengan pikiran-pikiran kayak gitu tuh menstimulasi kita tuh, kita juga harus belajar nih, jangan main aja gitu. Makanya dari situ tuh bisa lah dapat ranking 2 pas pindah sini. Oh tuh ranking 2.
Masuk UMJ 2011 ya, Lulus 2017. 17 berarti berapa tahun tuh? Enggak, soalnya gini kan, kalau di kedokteran itu ada bagian-bagian. Ada preklinik. Maksudnya preklinik itu kita mempelajari materi-materinya aja. Nah itu emang di program selama 3,5 tahun, berarti 7 semester. Itu normalnya? Emang udah di program normalnya segitu. Kalau misalkan waktunya ini apa sih ya, nggak molor waktu lah. Nah terus tuh selama 3 tahun, jadi itu benar-benar mempelajari tentang kedokterannya, teori. Iya, teori kedokterannya. Cuman pas semester yang terakhir, semester 7, jadi itu difokuskan buat skripsi. Jadi kan beda-beda ya, di universitas tuh ada yang skripsi tuh dimulai dari awal semester, jadi sambil bisa dicicil gitu. Jadi pas libur bisa sambil nyicil. Maksudnya gitu. Beda-beda antara jurusan kedokteran di Univ 1 dengan universitas yang lain. Nah kalau di UMJ itu programnya jadi dikhususkan untuk semester terakhir tuh benar-benar ngurusin skripsi. Sebenarnya sayang waktu sih. Jadi kan kalau Unpad tuh yang lulusnya lebih cepat ya. Berapa? 3 tahun? Sekitar 3 tahun, karena mereka itu emang nggak ada satu semester yang dikhususkan buat skripsi gitu. Jadi bisa sambil nyicil. Jadi nggak sayang waktu juga sih sebenarnya. Cuman mungkin tujuan di UMJ mungkin biar kita kayak lebih fokus kali ya ngurusin skripsinya. Terus setelah preklinik? Nah setelah preklinik baru kliniknya. Praktek. Klinik itu praktek, atau yang kita kenal itu koas. Berapa lama? Koas itu 2 tahun. Tapi masih di rumah sakit, di lingkup rumah sakit itu gitu. Enggak, kalau misalkan koas itu udah kita masuk rumah sakit. Cuman kalau di UMJ rumah sakitnya itu enggak cuma satu rumah sakit, misalkan ada stase besar. Nah stase besar itu yang masuknya penyakit dalam, anak, kandungan, sama bedah. Nah itu tuh beda-beda. Misalkan kalau kita dapat penyakit dalam di Jakarta, nanti kandungannya bisa di Sukabumi, di luar kota. Terus anaknya misalkan di Cianjur. Jadi beda-beda lah. Di universitas lain ada yang cuman ya udah fokus di satu rumah sakit aja gitu. Cuman kalau di UMJ mah rumah sakitnya macam-macam. Berapa lama? 2 tahun. Setelah koas? Setelah koas itu kan ada ini satu namanya tuh UKBI. Jadi uji kompetensi gitu, uji kompetensi kedokteran. Nah itu tuh harus ada persiapan juga. Nah kalau waktu itu persiapannya berapa lama ya, sekitar 3 bulan. Jadi kita tuh kayak les-les gitu loh. Ya kalau misalkan SMA mah kita les di GO gitu ya, bimbel ya? Bimbel. Nah kalau misalkan di kedokteran pas mau UKDI itu sama ada bimbel juga, banyak sih. Sebenarnya nggak bimbel juga nggak masalah ya, selama nggak masalah bisa, cuman mungkin lebih terarah ngeri lah aja kalau nggak takut nggak lulus. Itu jadi itu persiapannya sekitar 3 bulan. Udah misalkan nanti udah bimbel, terus kita UKDI itu juga ujiannya ada ujian lisan, terus ya praktek gitu. Bukan ujian lisan, maksudnya ujian tulis. Sama terus ujian praktek juga. Kalau praktek tuh kayak OSCE. Apa tuh? Jadi OSCE tuh misalkan gini nih, jadi ada stase-stase. Misalkan satu ruangan benar-benar di setting nih ada pasien. Nah pasien itu kita anamnesis itu ya kita tanya jawab tentang keluhannya untuk nanti menentukan diagnosis. Udah. Nah nanti itu dikasih waktu misalkan 10 menit. Jadi 10 menit itu kita harus bisa menggali ke arah mana nih sakitnya si pasien gitu. Nah nanti baru pindah ke stase yang kedua, jadi ada bel tetet gitu. Jadi ngebikin kita tuh jadi ini panik. Jadi kalau misalkan di stase awal udah wah kayaknya yang tadi salah deh, misalkan gak maksimal. Nah kalau misalkan emang jiwanya gak move on, jadi kepikiran yang tadi nih ini apa sih
nggak maksimal, jadi malah ke mempengaruhi stase yang selanjutnya tuh jadi ikutan jelek juga gitu. Jadi nanti tipsnya sih kalau misalkan yang pertama kayak nggak maksimal ya udah biarin aja, yang penting nanti diperbaiki di stase-stase selanjutnya gitu. Ini tapi wisudanya tuh pas 3,5 tahun selesai skripsi langsung wisuda gitu ya? Itu wisuda. Oh, sarjana kedokteran. Kan kuliah Karena kan ada 2 kali. yang pertama itu apa dan kapan? Iya, jadi kalau misalkan yang pertama itu sudah preklinik. Sudah preklinik yang tadi teori-teorinya kedokteran. Itu kan ada itu baru sarjana kedokteran S1 ya. Nah, nanti sudah beres klinik atau koasnya, Itu apa? sudah kita UPDI nih. Nah, itu ada sumpah dokter. Jadi itu tuh kayak wisudanya yang keduanya lah gitu. Nah, udah misalkan habis beres itu belum selesai juga. Ada lagi. Nah, tapi kita ada fase nganggurnya dulu. Jadi ada program internship. Jadi kita tuh kayak mengabdi, Pengabdian. Kalau dokter namanya pengabdian, kalau internship yang jurusan lain mungkin magang gitu ya. Nah, jadi seudah kita lulus UPDI itu kita nanti nungguin internship itu. Oh, internshipnya juga ditentuin dari kampus? Enggak sih, sebenarnya bukan dari kampus itu mah. Nyari sendiri? Jadi nanti ada beberapa daerah yang memang dibuka buat internship. Misalkan kalau periode November yang masuknya misalkan Tasikmalaya, misalkan Bandung, apa beda-beda. Nanti pas yang bulan November ternyata Tasik nggak buka. Setelah masa studi selesai sampai sumpah dokter gimana? Langsung kerja kah? Kerja di mana atau gimana? Karena langsung kerja. Alhamdulillahnya kan karena internshipnya di RSUD Tasik. RSUD Kabupaten. Jadi kalau misalkan kita internship di situ, jadi kita gampang juga buat masuk kerja situ gitu. Karena memang membutuhkan juga dan pasti kualifikasinya juga masuk. Tipsnya sih harus punya kelompok belajar. Nah, kalau di UMJ kan emang tinggalnya di asrama, jadi satu kamar itu 4 orang. Nah, kita itu selama 4 orang itu ya alhamdulillah akrab ya. Terus ada kamar yang lain juga gabung gitu. Nah, jadi itu tuh dengan sendirinya terbentuk kelompok belajar dengan sendirinya. Karena emang kita butuh. Jadi nanti sistem belajarnya tuh harusnya gini kan, kalau di kedokteran sistemnya PBL ya. Jadi misalkan nanti dibikin kelompok 10 orang. Nah, misalkan lagi membahas satu penyakit, misalkan tentang TBC. Nah, misalkan satu orang cari teori tentang definisinya apa itu TBC. Yang satu orang misalkan nyari bagaimana pemeriksaan fisik yang didapat dan lain-lain lah, termasuk obat dan pemeriksaan penunjangnya. Nah, gitu. Jadi nanti satu orang itu bagi-bagi, misalkan yang satu nih udah dapat tentang definisinya, nanti dijelasin di teman-temannya itu ya kayak gitulah ya. Soalnya kan kalau nggak bisa kerja sendiri, nggak bisa belajar sendiri. Iya, soalnya nggak 1-2 orang yang telat kan, yang nggak banyak, bahkan yang nggak lulus tepat waktu, lama, mungkin resiko terberat ya bisa sampai DO bahkan ya. Batas waktunya sama kan kayak S1 jurusan lain 7 tahun. Apanya? Kalau nggak lulus 7 tahun ya DO 6 apa 7 gitu. Tapi panah itu harus kuat hafalannya juga. Harus kuat. Sebenarnya hafalan sih kan sebenarnya kalau pas di SMA, wah nanti kalau misalkan IPA-nya bagus, misalkan bisa masuk kedokteran gitu ya. Kan kalau IPA lebih hitungan, tapi sebenarnya di kedokteran itu enggak kayak gitu, maksudnya jarang justru hitungannya tuh justru lebih hafalan ya. Mungkin yang lebih nyambung sih biologi, kalau biologi kan emang hafalan. Nah, jadi mungkin yang lebih nyambung biologi. Kalau kimia sama fisika sama matematik ada ya, cuman enggak yang terlalu ini banget. Jadi buat yang ini sih, buat yang wah enggak jago nih hitungannya, enggak bisa masuk kedokteran gitu. Nah, itu tuh mindset yang salah. Jadi walaupun enggak jago hitungan juga, justru yang jago hitungan belum tentu
kuat. Bener gitu ya. Udah ya, dari tadi diceritain gimana belajarnya masuk ke dokterannya. Tapi bukan cuma belajar gitu, karena kan kayak tadi ada sesuatu yang sebenarnya nggak terduga gitu, kayak sebenarnya udah dipersiapin belajar banyak, ternyata masuk negerinya nggak bisa gitu. Tapi ternyata ada rezeki yang nggak terduga gitu. Jadi dengan kita silaturahmi sama temen, ternyata justru jalannya dari situ, dan banyak berdoa. Terus gini juga kali ya buat temen-temen SMA yang nanti mau nyari univ, harus ada plan A, plan B dan seterusnya. Jadi daftar jangan cuman ke satu gitu aja, harus udah punya pegangan. Takutnya kalau tidak mau memilih, resiko nunggu 1 tahun 2 tahun. Jadi harus tahun itu lanjut kuliah, ya berarti harus ada plan A, plan B nya. Takutnya ternyata memang univ yang dituju amit-amitnya. Terima kasih dok, dokter Irma, atas informasi dan sharingnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lihat. Bingung. Semoga bermanfaat, termotivasi. Banyak yang mau jadi dokter. Terus kalau udah punya cita-cita dan cita-citanya kuat, kayak dokter Irma ini kan dari kecil memang pengen jadi dokter. Terus ya udah diusahain sekuat tenaga sampai akhirnya sekarang alhamdulillah ada